mengganggu hari Minggu, Pak. Tidak salah. Ya, ini saya mau bertanya tentang masalah-masalah yang saya temukan di sekolah. Langsung saja, Pak. Yang pertama, menurut Bapak, apa yang menyebabkan peserta didik itu belum lancar membaca? Ya, faktor yang biasa mempengaruhi ke anak tidak lancar membaca itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor intern atau faktor pendidikan itu sendiri. Mungkin kemampuan anak atau kompetensi yang dimiliki anak memang masih kurang. Kemudian motivasi belajar tentang membaca itu masih kurang. Ya, itu menurut itu berdasarkan faktor intern daripada siswa. Yang kedua adalah faktor ekstern atau ya di luar daripada diri siswa. Yang pertama adalah lingkungan sekolah. Mungkin pada di sekolah itu kita tergantung dari gurunya, bagaimana gurunya memberikan konsep tentang belajar membaca itu masih kurang, sehingga anak-anak tidak termotivasi untuk belajar, maksudnya mengikuti apa yang diberikan oleh gurunya. Yang kemudian masalah metode yang dipergunakan oleh guru sendiri untuk penanaman konsep ini atau materi yang diberikan masih belum maksimal, sehingga anak-anak masih kurang bisa memberikan perhatian. Kemudian media sebagai pendukung dari pembelajaran membaca terutama anak kelas 1 ini sangat penting sekali, karena dengan adanya media ini bisa mempermudah anak mengenal misalnya huruf kata. Kan anak-anak biasanya kan kalau ini ya yang mempengaruhi sebenarnya itu yang tidak bisa membaca karena dia tidak mengenal huruf, tidak memahami. Terkadang juga anak-anak membaca itu hilang hurufnya satu, kan itu tadi pemahaman tahu huruf masih kurang. Dan begitu juga masalah kata biasa ada hilang hurufnya. Ya, jadi masalah membaca dan tulisannya juga masih kurang. Itu tadi punya dua faktor yang menyebabkan masalah anak kurang masalah faktor itu sendiri, kurang kemampuannya memang. Yang kedua tadi adalah faktor dari lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan di rumahnya. Mungkin di rumah anak kan mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga anak tidak termotivasi untuk mengulangi pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Karena kalau pembelajaran membaca itu biasanya kalau membaca adalah ditamakan adalah pembiasaan atau yang berulang-ulang supaya lancar membaca. Mungkin itu penting. Ya, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa yang menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dengan peserta didik? Ya, yang biasanya mempengaruhi kurang interaksi itu anak adalah dari dua faktor ini sebenarnya. Yang paling utama adalah kita sebagai seorang guru sebenarnya sebelumnya kita harus mengetahui persis dulu karakter siswa kita, karena banyaknya siswa mungkin berbeda-beda barangkali perilakunya di dalam kelas. Dan untuk bisa mengadakan interaksi yang baik tentu memerlukan komunikasi. Karena ada cenderung ada bermain, ada ini, jadi yang paling utama adalah karakter siswa dulu yang paling utama. Yang kedua, bagaimana guru itu memberikan motivasi anak untuk aktif atau interaktif, memberikan umpan balik di dalam pembelajaran. Yaitu tentu hal ini beratkan kepada guru, bagaimana bisa memberikan komunikasi itu. Karena kalau kita sebagai guru mengetahui apa-apa karakteristik siswa kita mudah berkomunikasi. Ya, kemudian daripada kita bagaimana kita memperlihatkan sikap ini agar anak-anak senang melihat kita, sehingga hubungan komunikasi itu baik, tidak ada tekanan. Ya, biasa adalah siswa pembelajaran yang menyenangkan maksudnya ini. Ya, guru selalu tersenyum, tidak selalu ini, supaya anak-anak merasa senang juga. Jadi yang penting adalah hubungan komunikasi itu
Sekarang ini adalah tergantung, intinya adalah gurunya ya, bagaimana bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk ada umpak balik hubungan itu. Mungkin dari bagaimana kita cara berkomunikasi dengan siswa itu sehingga dia juga memberikan komunikasi yang baik kepada kita, mungkin bisa. Ya, selanjutnya Pak, menurut Bapak apa yang menyebabkan pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS? Nah, ini juga jasanya ini adalah ada juga faktor dari guru juga ini, karena mungkin kita sebagai guru kurang atau kemampuan kita belum memahami persis atau belum mengenal ini bagaimana pembelajaran HOS ini, berbasis HOS ini. Mungkin karena kurangnya pelatihan atau guru kurang berperan aktif atau berinisiatif belajar mandiri mencari pemahaman ini. Ya, jadi intinya adalah mungkin dari itu satu tadi, guru mungkin harus lebih aktif mencari ilmu atau pemahaman ini untuk membuat model belajar para ini yang berbasis HOS. Kemudian mungkin juga sekolah bisa memfasilitasi supaya guru-guru termotivasi untuk lebih giat lagi mempelajari atau mencari pemahaman masalah pembelajaran yang berbasis HOS ini. Ya, Pak. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apa yang menyebabkan guru belum mengimplementasikan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Ya, itu mungkin faktor dari kemampuan guru juga. Mungkin mungkin guru ada sebagian teman-teman guru yang belum bisa mengoperasikan masalah TIK ini sehingga agak kesulitan dalam mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Ya, jadi sebagai guru mungkin harus lebih belajar kembali, berusaha belajar sendiri atau dengan teknologi sekarang ini mempermudah kita untuk mengetahui atau mempelajari mengoperasi TIK itu. Karena kalau kita tidak tahu mengoperasikan TIK itu, dan kita mengoperasikan dalam pelajaran. Yang kedua adalah mungkin dalam prasarana dan sarana di sekolah mungkin belum memadai, karena tidak ada jaringan atau apa saja, atau alat-alat yang masih kurang, sehingga mungkin itu. Jadi intinya yang itu tadi, masih kurangnya kita kemampuan guru untuk mengoperasikan, sehingga untuk mengintegrasikan ini pembelajaran TIK di sekolah agak sulit juga. Di samping juga itu tadi prasarananya yang kurang memadai, kurang maksimal, sehingga untuk pembelajaran ini berbasis ini atau melalui TIK ini agak masih sulit. Ya, demikian Pak. Terima kasih atas waktu yang Ya, diberikan Pak. sama-sama.